Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali kita jumpa hari ini. Kemarin kita ketemu di kelas teori, hari ini kita ketemu di kelas praktikum visualisasi grafik dan visualisasi. Ya, di kelas ini adalah latihan-latihan, ya, praktek bagaimana kita membangun visualisasi, dan kita masih berkenalan lebih jauh menggunakan membuat visualisasi dengan menggunakan tools yang paling populer, ya, yang Anda sudah kenal juga, yaitu Microsoft Excel. Ya, nah, ada banyak tools yang akan kita pelajari. Ada, bukan banyak sih, ada beberapa, tapi kita main-main dengan Excel dulu. Nah, kira-kira kalau sudah download materi untuk praktikum 3? Ini yang saya share ini, sudah lihat? Oke, sudah, kata Helen. Baru Helen yang sudah. Oke. Ya, kalau saya tanya ini dibikinnya pakai apa, pasti Anda sudah tebak-tebak pakai Excel gitu ya. Ya, ini bikinnya, oke, kalau tebakan Anda ini pakai Excel, benar ini pakai Excel. Tapi saya tanya dulu, kira-kira ini teknik pembuatannya pakai apa? Ya, kira-kira bikin, ini bar chart loh ya. Conditional formatting. Conditional formatting itu apa, Helen? Karena judulnya conditional formatting memang. Nah, sekarang conditional formatting itu apa? Ya, berarti cuma baca judul, ya, cuma baca judul. Conditional formatting. Ada yang punya gambaran kira-kira ini bikinnya bagaimana? Ya, ya, judulnya conditional formatting. Anda sudah kenal conditional formatting? Diperkenalkan nggak di mata kuliah yang khusus belajar Excel semester kemarin? Belum, kata Natasha. Helen, ada nilai lowest, average, and highest. Enggak, bukan itu. Ya, tidak ya? Oke lah, kalau gitu. Ya, oke. Saya demo dulu, nanti habis itu baru Anda kerjain. Ya. Saya pindah ke Excel. Bisa kebaca? Bisa, Pak. Bisa ya? Ada jinamamu di situ? Oke. Kalau Anda lihat ini, jangan kecil hati ya. Terus nanti Alvin bilang, aduh saya kok 29, Yuan Kristo bilang, saya kok 22, merah. Ya, enggak, ini hanya contoh. Ya, ini kebetulan angkanya random. Jadi untuk mengisi ini saya menggunakan angka random, bukan nilai apa-apa, hanya contoh. Ya, nah ini ceritanya adalah ada aktivitas mungkin belajar atau apa, ya, di mana peserta ini dipantau, ya, sejauh mana progresnya, ya, sejauh mana progresnya. Jadi kalau dia masih di bawah, kalau dia masih angkanya merah, itu berarti masih perlu perhatian, perlu di-push, ya. Kalau dia hijau, ya, itu berarti sudah hampir selesai, sudah bagus gitu progresnya. Kalau kuning berarti masih harus didorong lagi gitu. Ya, ini ceritanya seperti itu. Jadi dari visual seperti ini, ya, Anda coba bayangkan ya, saya bikin begini. Jadi jangan berpikir macam-macam ya. Angkanya itu hanya random. Randomnya begini. Ada yang tahu pakai random?
Ada yang tahu pakai random? Bilangan random? Bilangan acak? Di belajar Excel-nya kemarin belajar pakai bilangan acak nggak? Yang tahu tulis fungsi untuk random. Untuk random bagaimana? Menghasilkan bilangan acak. Halo, halo? Ada yang bisa kasih ingat bilangan acak bagaimana caranya? Nggak tahu, oke. Yang tahu saja. Ya, yang tahu langsung tulis. Bagaimana saya menghasilkan bilangan acak? Oke, Franz, rand. Ya, R-A-N-D, bukan R-A-N. Ya, oh, diralat sama Helen. Oke, sama dengan ya, run. Ini ada ya, pilih saja di sini. Ya kan? Saya ulangi dalam slow motion. Sama dengan ya, RA ada di sini, pilih lalu tab. Ya, tab berarti kita pilih. Nah, ini bisa ada parameter tapi saya abaikan aja. Run. Apa itu run? Oh, sudah format persen ya. Ini sudah format persen, saya ganti dulu misalnya ya. General, mana generalnya? General. Gini ya. Apa itu run? Ya. Bilangan apa run itu, fungsi run pada Excel itu menghasilkan bilangan acak dari 0 sampai 1. Ada berapa banyak bilangan acak dari 0 sampai 1? Kira-kira ada berapa kemungkinan bilangan dari 0 sampai 1? Ada berapa kemungkinan bilangan dari 0 sampai 1? Langsung ngomong biar cepat. Saya nggak nunggu nulis. Ada berapa kemungkinan bilangan dari 0 sampai 1? Antara 0 dan 1. Ayo, bingung ya? Antara 0 dan 1, ini bilangan apa? Run ini menghasilkan bilangan secara acak antara 0 dan 1. Ada berapa banyak bilangan antara 0 dan 1? Kalau nggak ada yang jawab, saya nggak lanjut. Siapa tahu nggak ada mahasiswanya nih, cuma akunnya saja yang online. Tebak-tebak saja, nggak ada yang mati gara-gara salah jawab. Antara banyak, 0, banyaknya berapa? Kenapa Tidak bisa banyak? 99%. Ya, kemungkinannya adalah dari 0,000000001 ya sampai berapa angka di belakang koma sampai 0,99999. Jadi banyak banget kan? Ya, yang tampil di Excel secara default itu 6 digit di belakang koma, 6 angka di belakang koma seperti ini. Ya. Nah, 0,10 sekian-sekian gitu. Ya. Terus ini saya mau copy, saya double klik saja titik ini. Maka saya dapat angka ya, saya dapat nilai Anda masing-masing. Alvin 29, Alvin lagi 65 gitu ya. Tapi ini masih berubah nih. Jadi kalau misalnya saya melakukan sesuatu pada Excel ya, misalnya saya memasukkan spasi di sini iseng gitu ya. Nah, angkanya berubah lagi tuh. Ya, saya hapus lagi spasi yang tadi. Ya, tiap kali saya melakukan perubahan ya di Excel apapun itu ini akan di-refresh ya, spreadsheet ini akan di-refresh dan bilangan acaknya juga di-refresh.
Ya, bilangan acaknya juga di refresh, maka angkanya berubah lagi, berubah lagi, berubah lagi. Jadi sebelum supaya ini nanti beku ini nanti permanen nggak berubah, ini mesti kita bekukan dulu. Ya, caranya dibekukan, kita hilangkan, dia jangan jadi function. Ini masih function run. Jadi ketika spreadsheet ini di refresh, ya, maka fungsinya menghitung ulang kan. Jadi kita mesti matikan dulu fungsinya. Caranya adalah kita blok semuanya, kita copy, ya, kita copy, kemudian kita paste spesial ini, ya. Tapi tidak usah pilih di sini karena sudah ada di sini. Kita mau value-nya saja. Jadi yang kita ambil adalah value-nya saja, nilainya saja. Maka ini permanen. Ya. Apapun yang kita lakukan di spreadsheet ini tidak akan merubah nilai-nilai randomnya lagi. Ya. So, terimalah nilaimu. Ya, ada yang 0,07. Ini 0,07. Oh, ini orangnya nggak ada ya. Ada yang 0,09. Ya, ini 0,9. Oh, ini 90%. Ya. Oke, ini adalah hasil bilangan acak. Biar kelihatan, saya format jadi persen, gampang kan? Kemudian satu angka di belakang koma supaya ada akurasinya. Ya, ini 9%. Oke, don't worry, ini hanya contoh. Ya, so Anda yang cuma 7%, cuma 9%, nggak ada artinya. Oke? Nah, sekarang, kalau kita lihat lagi ini, ya, ini nilainya, ini progresnya sekian persen, ya, proses belajarnya sekian persen, terus kita mau beri tanda dia merah, ya, kalau dia sudah hijau berarti udah baik-baik saja, kalau yang kuning berarti perlu dibina, ya, yang merah kalau nggak mau dibinasakan, gitu ya. Jadi ini kita mau lihat bahwa si peserta ini itu berprogres sampai hari ini itu berapa persen sudah, ya kan? Jadi ya kita bisa dengan cepat mengenali, oh yang ini masih merah kita mesti hubungi, oh yang ini masih kuning kita mesti hubungi, gitu ya. Gitu kalau kita jadi saya kebetulan sering jadi fasilitator di coding. Di coding itu kalau ada event pelatihannya, event kursus online-nya, dibantu sama sejumlah fasilitator. Jadi saya sering jadi fasilitator dan ada binaan sekitar 20 peserta, ya, 20 sampai 30 peserta itu saya pantaunya seperti itu. Jadi kita selalu pantau berapa persen pencapaian pesertanya seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya dia merah itu berarti belum ngapa-ngapain, harus kita ajak ngomong supaya ketahuan masalahnya apa. Gitu. Ya, kalau yang hijau pun kita ajak ngomong supaya dia tetap semangat, jangan berhenti. Karena kadang-kadang ada yang berhenti di 98%, nggak maju-maju lagi, gitu. Nah, ini dengan mudah, ya, dengan mudah kita bisa melihat berdasarkan warnanya. Ya, contoh ini, ya, yang gampang sebenarnya adalah ini dibikin berwarna. Bagaimana caranya? Inilah conditional formatting yang tadi kata Helen. Ya, conditional formatting. Kita format dia. Jadi ini format. Ini sekarang selnya udah diformat ya, pakai persen. Ya, selnya udah diformat pakai persen. Sekarang saya mau lagi format. Kan kita bisa format begini nih. Kuning. Gitu ya. Merah. Misalnya gini. Ya, misalnya 28%, itu masuk merah deh. Merah. Ya, 70%, itu hijau muda misalnya. Ini. Iya kan? Tapi itu kan manual. Ya. Kalau manual pertama masalahnya adalah di sini ada 30 peserta. Tahu nggak 30? Ini 20. 20 berapa? 24. 25, ya, ada 25 peserta. Masing-masing mau dikasih warna berdasarkan persennya. Repot. Ya, belum lagi kita enggak bisa memperkirakan 66% itu warna apa ya? Ya, 24% itu warna apa ya? Itu pertama, ya. Satu, banyak pesertanya, ya, untung kalau cuma 25, kalau ada 100.
masing-masing mau dikasih warna. 2, warna apa? Kadang-kadang kita tidak konsisten kalau kita atur dengan manual. Ya kan? 3, kalau ada perubahan, ya, misalnya progresnya naik. Ya, misalnya progresnya naik. Yang 28% ini misalnya tiba-tiba jadi, enggak tiba-tiba setelah berproses, dia jadi 65% misalnya, 65,3% misalnya. Nah, harusnya kan sudah enggak merah lagi. Ya, harusnya sudah enggak merah lagi. Ya, nah, itu berarti repot kalau kita atur secara manual. Ya, ini harusnya sudah enggak merah. Nah, kalau gitu kita mesti periksa semuanya. Mana yang persentasenya itu sudah naik. Ya, supaya kita bisa ganti warna. Nah, itu repotnya. Oke, so kita nggak pakai cara ini. Ini manual banget. Saya langsung pakai cara ini. Ya, lihat judulnya adalah conditional formatting. Ada kelihatan di sini. Ada yang lihat conditional formatting? Ya, ini dia. Ya, conditional formatting. Kita langsung pakai ini. Color scales, ya. Tunggu, ini oke, yang ini ya. Kalau ini kebalik, ya, kalau ini kebalik. Jadi kalau dia minimum, dia mendekati hijau, ya. Kalau dia maksimum, dia mendekati. Kalau dia ke arah maksimum, dia mendekati merah, pakai warna merah. Kalau dia ke arah minimum, dia pakai hijau. Kalau ini balikannya, ya, yang maksimum yang hijau, yang minimum yang merah. Tinggal pilih, ini sesuai selera saja sebenarnya, ya. Atau mau pakai skala hijau, ya, atau mau pakai hijau kuning, boleh. Nah, yang contoh saya pakai yang ini. Oke, sekarang kelihatan siapa saja yang statusnya masih merah. Jevon, Sonia nggak ada, ya. Cynthia, Alvin. Siapa aja yang tinggi? Fakita, Farel, ya, Farel udah nggak ada ya. Januar, oke. Fionita, lihat dengan mudah kita mengidentifikasi, ya, dengan mudah kita bisa langsung mengenali bahwa ini mereka, ini semua yang hijau progresnya oke, ya, yang merah ada masalah, gitu. Gampang kan? Ya, gampang ya pakai conditional formatting. Saya ulang, ya, kita pilih semuanya, terus saya pilih conditional formatting pakai color, ya, pakai ini. Oke, ini. Nah, ini sudah, ya, udah gampang. Kita bisa mengidentifikasi mana yang bermasalah, mana yang baik-baik saja, mana yang lancar. Ya kan? Lihat, kalau saya rubah, contoh, ya, saya misalnya, saya copy ya, supaya koma-koma di belakangnya sama. Saya copy misalnya, saya copy yang 73 ini, misalnya, si Jevon, ya, yang 9%, terus dia sudah berproses dan ternyata mencapai 73 juga misalnya. Ya, lihat angkanya berubah, warnanya berubah. Ya, angkanya berubah, warnanya berubah. Ini misalnya dia jadi 32,75 misalnya. Ups, komanya pakai titik saya ya. 75. Ya, perhatikan warnanya, ya, perhatikan warnanya. Ini kalau kita atur manual, kalau 32 tadi 28 warnanya ini, kalau 32,75 itu warna apa ya? Ya kan? Bingung lah, ya. Ini. Oh, tidak jauh beda, ya. Cari yang agak beda, misalnya saya jadikan dia berapa ya? 52 ya, 52 misalnya. Enter. Nah, udah jadi kuning. Ya, otomatis. Jadi skala warnanya, gradien warnanya itu diatur oleh Excel secara otomatis. Gampang ya? Terus, Pak, bagaimana ya kita bikin seperti ini? Ya, bagaimana kita bikin seperti ini? Sebenarnya
ada cara masih menggunakan conditional formatting, ya. Ini saya bisa pakai yang ini tadi. Ini. Ada data bars. Ya, data bars. Lihat. Ya. Tunggu, colors data bars-nya. Saya pakai ini ya. Oh, tapi jelek. Tunggu. Saya ganti dulu. Saya balikin ya dalam kondisi belum terformat ya. Oke, ini belum terformat. Kalau sudah diformat, dia numpuk tuh. Ya, saya pakai conditional formatting yang lain. Saya pakai data bars. Ini. Nah, ini juga oke. Ya, ini juga oke menunjukkan progres, tapi warnanya ya seperti ini. Ya, mungkin ada ya. Coba kita lihat. Apakah ada pengaturan warna? Data bars. Solid fill, color, nggak ada. Ya, nggak ada pengaturan warna per, ya, warna per item. Dia cuma tunjukkan panjang barnya saja. Nah, itu satu kelemahan. Ya, itu satu kelemahan. Panjang barnya menunjukkan persennya, tapi bukan warnanya. Ya, bukan warnanya. Well, tapi kalau mau pakai ini juga boleh, nggak apa-apa. Ini juga sebuah visualisasi kan? Ya, ini juga sebuah visualisasi, boleh. Ya, tapi yang saya mau kenalkan hari ini sebenarnya adalah bagaimana kita membuat conditional formatting untuk grafik. Ya, untuk grafik ini. Kalau data numeriknya langsung yang diformat ya seperti ini bisa. Ya, seperti ini. Tapi saya mau pakai yang tadi aja yang warna-warna ya. Ini. Oke? Ya, ini udah warna-warna. Nah, sekarang kita mau tambahkan grafik. Ya, kita mau tambahkan grafik. Kalau saya bikin grafik begini, saya pilih ini. Ya, terus saya tambahkan grafik. Ini. Ya, ini grafiknya, saya ganti chart type-nya. Ada yang tahu bagaimana, ada yang ingat bagaimana saya menampilkan grafiknya dengan cepat? Saya ulang dalam slow motion. Ya, saya pilih datanya, ya, lalu simsalabim. Oke? Ada yang tahu apa yang saya lakukan sampai grafiknya langsung muncul? Sudah pernah saya tunjukkan, ada yang ingat? Lupa, Pak. Alt Wish, plus ya. F1, Apa? Pak. Alt Plus F1. Ya, ingat ya, Alt F1. Alt F1 itu langsung menghasilkan grafik dari data yang kita pilih, jangan lupa. Ya, dengan begitu kita cepat menghasilkan grafik. Saya ulang nih. Ya, saya ulang, saya pilih semuanya, langsung Alt F1, selesai. Ya kan? Tapi ini namanya column chart. Ya, berbentuk kolom. Kita mesti ganti dulu dengan bar chart, chain type, dan kita ganti dengan bar. Ini ya. Ya. Oke. Oh, ini bisa. Oh, enggak, ini warnanya enggak terikat sama apa? Ini warnanya enggak terikat sama isi kayaknya. Ya. Warnanya enggak terikat sama ininya, sama nilainya. Jadi dia warna-warni tok. Ya. Dia warna-warni tok. Buktinya ini panjang, ya, harusnya kan sama dengan yang hijau ini gitu. Ya kan, harusnya hijau. Ya, so jangan pakai yang itu. Pakai yang tunggu. Bar mana tadi? Cancel dulu. Pen chart. Ya, kita pakai bar. Terus kita pakai yang ini. Ini sama sih. Ya, tapi ini sama saja dengan tadi kalau kita bikin bar chartnya langsung di selnya gitu ya. Satu warna. Ya, ini satu warna.
pertanyaannya bagaimana kita mau bikin supaya dia warnanya seperti conditional formatting pada teks ini. Jadi, judul saya conditional formatting itu bukan yang ini. Kalau yang ini mah gampang, ya kan? Yang ini gampang, sudah ada ikonnya. Bagaimana kita melakukan conditional formatting pada chart? Oke? Ya? So, perhatikan. Saya hapus ini, kita butuh tabel tambahan. Ya, kita butuh tabel tambahan. Jadi ini tidak bisa langsung kita jadikan conditional karena kalau ini dianggap satu data, ya kita butuh tabel tambahan. Jadi saya bikin begini. Saya bikin di sini ya, agak jauh ya. Karena ini yang ininya disembunyi, ya. Ini nanti bagian ini akan kita sembunyikan. Kita mau berapa warna? Nah ini ada keterbatasan ya. Ini conditional formattingnya ini customize sebenarnya. Jadi akal-akalan. Ini hasil eksplorasi. Ya, kebetulan Excel bisa melakukannya dan itu non standar. Jadi kita bikin akal-akalannya di sini. Karena ini akal-akalan, jadi harusnya ini nanti bagian sini itu tidak tampil. Ya, kemudian warnanya itu terbatas sebenarnya, tidak se-fleksibel ini. Ya, tidak se-fleksibel ini. Ini kan warnanya smooth ya, peralihan dari merah sampai ke hijau itu smooth. Tapi di sini kita harus tentukan mau pakai berapa warna. Untuk latihan kita pakai 5 warna. Jadi saya tandai area ini ya. Saya tandai area ini. Ya, nanti area ini nanti bakal disembunyi. Ini tidak kelihatan. Ya. Oke. Terus kalau kita pakai misalnya kita mau pakai 5 warna. Ya. Kalau kita mau pakai 5 warna, berarti kan kita harus bikin range. Yang merah range-nya berapa sampai berapa. Ya. Oh, contoh gini aja dulu. Saya bikin baru ya. Gini biar gampang. Biar paham dulu. Ini ya. Saya bikin begini. Saya copy lagi namanya. Ya. Oh, harusnya dengan angkanya. Ya, sama dengan run. Oke, angkanya beda. Ya. Kemudian jadikan persen, udah. Gini ya. Saya mau bikin chartnya 2 saja. Ya. Saya mau bikin chartnya 2 saja. Ini baru cuma 2 warna. Misalnya, kalau dia di bawah 50%, maka dia merah. Kalau di atas 50%, maka dia hijau. Ya. Jadi, kalau progresnya di bawah 50%, dia merah. So, kita bikin begini. Ya, kita bikin begini. Saya bikin tadi tempat yang terpisah, saya bikin begini. Saya buat dulu 50%-nya saya taruh di sini. 50% atau 0,5. Ini masih random, sorry. Saya bekukan dulu. Oh, ada yang 0, jangan nih. Biar saja. Ctrl C. Jangan, nanti jelek kalau ada yang 0. Oke, 0,5 itu 50% ya. Ya, ini kalau saya persenkan begini, 50%. Ya, saya buat begini. Sama dengan jika ya, ini kurang dari 50%, ya, ini harus kita bekukan, ya, kita mesti buat absolut, maka kita copy isinya. Kita copy angka ini. Ya, kalau dia kurang dari 50%, maka ambil angka ini. Kalau tidak, maka tulislah 0. Kenapa 0 di sini? Kenapa 0 di sini? Baca rumusnya.
Ya, jadi kenapa di sini 0? Halo, 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 halo. Cepat, nanti waktunya habis. Saya nunggu respon ya. Kalau waktu kita habis, saya nggak sempat demo yang ini, ya sudah, kalian belajar sendiri. Ada yang salah, Pak. Kenapa? Kenapa? Ada Kenapa? yang salah. Maksudnya ada yang Baca. enggak, ini rumusnya benar. Ini rumusnya benar. Kalau salah kan nanti tanda error atau NA gitu kan. Ya, ini benar rumusnya. Tapi kenapa isinya jadi 0? Tadi Pak, karena mungkin Bapak tulis 50 terus sedangkan itu 52. Oke. Oh, Ya, jadi lihat. Nah, kenapa? jadi Kenapa? Halo? false, Pak. False. Ya, statusnya false. Ya, maka kalau false pilihannya adalah 0. Ya, kalau C3 kurang dari ini, maka ambil C3-nya. Ya toh? Tapi kalau tidak, berarti false ya, maka 0. Ya, ya, saya tandai di sini ya. Ini nanti warna merah, ini nanti warna hijau. Gitu ya. Oke. Nah, untuk yang hijau, saya bikin balikannya. Ya, sama dengan jika ya ini ya lebih dari atau sama dengan ini dikunci ya, diabsolutkan, maka ambillah ini. Kalau tidak, 0 juga. Oke, ya. Ini biar sama kita persenkan. Paham ya? Ya, karena 52 ini lebih dari 50%, maka dia masuk ke kolom ini. Dia muncul di kolom ini. Ya, kolom ininya 0. Coba kita lihat ke bawah. Saya copy. Oke, cocok ya. Ya, ini 0. Merahnya ininya 0, ini 75. Ya, ini 0, ini 51. 51 lebih besar dari 50 ya. Maka muncul di kanan kan. Kalau dia kurang dari 50, muncul di kiri. Simpelnya begitu. Ya, paham ya rumusnya ya? Saya kasih jarak supaya kalian bisa pelajari. Oke? Ya, jadi kalau dia di atas 50, maka dia ke kanan. Kalau di bawah 50, dia ke kiri. Ya, gitu. Jadi ini 90 ya. Ini 90, ya, maka dia di kanan. Yang ini 0. Inilah akal-akalannya. Ya, inilah akal-akalannya. Nah, sekarang lihat. Saya bikin ini, ya. Yang saya pilih datanya bukan ini. Ya, bukan yang ini. Ini datanya saya sebar di sini gitu. Ya, datanya saya sebar di sini. Lalu ini yang saya bikinkan chartnya. Alt F1. Lihat. Sama dengan yang tadi. Ya. Sama dengan yang tadi, saya change, saya ganti jadi bar. Saya pilih yang ini. Oke. Ya. Sekarang saya atur supaya numpuk begini ya. Ini saya taruh begini, saya taruh begini. Perhatikan, ya. Saya hapus tidak pakai legend, ya. Saya hapus tidak pakai chart title. Nah, ada yang aneh? Ada yang aneh? Ada yang aneh? Ayo, harus jeli, harus jeli. Coba lihat.
Ada yang aneh? Komen, silakan langsung ngomong. Itu Kenapa warna? Oh, Ronaldo bilang warna. Belum warna. Perhatikan. Kenapa angka di samping kiri, Natasha? Angkanya, Pak. Kenapa angkanya? Ini 25, 24 gitu ya? Bukan itu. Perhatikan, ada yang aneh. Grafik Angkanya oke, ini 1 2 3 4. Kenapa Kebalik. grafiknya? Kebalikan, betul. Tadi siapa yang ngomong tuh? Cindy ya. Ya, betul, kebalik nih, ya. Ini 52% tapi segini. Ya. Ini 51% tapi segini. Ya. 52% itu ada di bawah sini, 52% nih. Ya. Yang keempat itu 1 2 3 4 ini 10%. Ini 10%-nya di sini, kebalik. So, kita harus format grafiknya dulu. Ya, kita harus format grafiknya dulu. Jadi saya plus di sini akses ya, more option ini ya. Saya ini ya, ini kemudian at maximum, sorry, bukan. Ini categories in reverse order. Jadi kita pilih yang ini ya. Kita pilih ini, kemudian categories in reverse order. Ceng, oke, sudah? Ya, ini. Jadi ini sekarang sudah cocok nih. Cuma sekarang skalanya ada di atas. Kita ganti, ini kita centang. Add maximum kategori. Sudah, skalanya kembali ke bawah. Dan ini sekarang sudah cocok. 52, 10 gitu ya, 90, ya, 7, cocok ya? Cocok ya? Sekarang, ini sudah bisa kita sembunyikan. Akses sembunyi. Ya. Oh, akses apa? Aksesnya yang horizontal kita butuh. Ya. Yang horizontal kita butuh, persennya kita butuh. Udah, beres. Ya. Nah, apalagi yang mesti kita sesuaikan? Lihat, saya pilih ini, ya. Lihat, perhatikan ya. Kalau saya pilih yang merah, maka ini datanya. Kalau saya pilih yang biru, ini datanya. Oke ya. Tapi kalau saya atur di sini misalnya series overlap, saya atur ya, ini kasih di 100% saja. Maka dia langsung berjarak ya. Kemudian width-nya saya dikecilkan ya kalau ini. Saya kecilkan supaya dia agak lebar. Oke. Ya. Ini terus ini sekarang saya bisa ganti warnanya. Di sini langsung ganti warnanya. Ini warna hijau ya, langsung hijau. Ini hijau. Hijau, hijau. Hijau, hijaunya ini ya. Hijau. Lalu saya pilih lagi yang biru. Saya ganti jadi merah. Merah. Oke. Ya, sekarang sudah kelihatan siapa yang bermasalah. Ya, ini gunanya, salah satu gunanya visualisasi. Kita bisa explore. Ya, ini Cynthia bermasalah, Cindy bermasalah, Fakita bermasalah, Helen bermasalah, Melisa bermasalah. Dari mana kita tahu? Karena mereka warnanya merah. Yang lainnya aman. Ya, di atas ini garis 50% ya. Ini garis 50%. Oke? Ya. Ada yang tanya dulu sampai sini? Jelas? Ini kebetulan cuma dua, merah sama hijau. Batasnya 50%. Jelas dulu?
Iya, Pak. Saya mau hilangkan grid line-nya hilangkan, jadi nggak ada garisnya. Ya, aksesnya juga sembunyi aja. Ya, aksesnya sembunyi saja. Kemudian data labelnya saya mau taruh. Nah, ini lagi data label challenge lagi nih. Ya, lihat data label. Di sini, apa yang aneh dengan data labelnya? Silakan komen. Apa yang aneh dengan data labelnya? Persennya mengikuti itu, kalau sedikit enggak mau di ujung Pak. Nah, bukan. Tetap ngikut kok. Ini 10% sedikit ya. Ada 0%-nya. nolnya, Pak. Ya, ada 0%-nya. Kenapa? Karena sebenarnya ini ada dua grafik di sini yang bertumpuk. Ya, ada dua grafik di sini yang bertumpuk, kemudian overlap-nya itu saya bikin 100%. Ya, kenapa grafik yang satu tidak kelihatan? Ya, karena dia 0. Gitu ya. Ada dua grafik sebenarnya. Ingat, ini dua grafik sebenarnya, ada dua batang sebenarnya di sini. Cuma saya tumpuk overlap-nya 100%. Overlap itu berarti bertumpuk. Ya, itu sehingga dia seperti ini. Nah, jadi di sini ada grafik 0%. Ya, lalu kemudian gap-nya saya kecilkan, jadi nggak ada jarak. Ya, ini besar. Jadi sebenarnya satu bar ini itu ada dua grafik. Ya, jadi ada dua angka yang dia tunjukkan, 0 sama 52. 52 sama 0. Ya, ada grafik merah sebenarnya di sini, cuman karena dia 0, maka dia nggak kelihatan. Ya, ada grafik hijau sebenarnya di sini, ya, hanya karena dia merah, dia nggak kelihatan. Karena dia 0, maka dia nggak kelihatan. Ya, jadi bagaimana menghilangkan yang 0-nya? Itu solusinya di sini, akal-akalannya di sini. Ini kita format. Ya, supaya 0-nya hilang di sini. Bukan hilang, nggak kelihatan. Ya, saya atur di sini. Presentase, mana custom-nya? Custom. Saya pilih custom. Ya. Nah, ini custom ini kita bisa atur. Ya. Ini pengaturannya ada 3 nih. Kalau kalian perhatikan baik-baik, ini ada 3 pengaturan. Pertama adalah kalau nilainya positif. Ya, kalau nilainya positif. Kedua, kalau nilainya negatif, kita pisah dengan titik koma. Ya, kalau nilainya negatif berarti kan boleh pakai min, tapi karena ini persen kan enggak ada negatifnya tuh. Ya, so saya pakai 0% juga. Yang ketiga adalah kalau dia 0. Nah, kalau dia 0, saya kosongkan. Ya, saya kosongkan. Jadi ada dua tanda titik koma di situ. Tapi ini artinya kalau saya bikin begini 0% misalnya, ini berarti ada yang pertama, ini kalau positif, ini kalau negatif, ini kalau 0. Gitu ya. Tapi sekarang yang 0-nya saya hapus. Ya. Oke. Saya klik oke. Maka 0-nya hilang. Bukan hilang, ada sebenarnya, cuma tidak kelihatan dari format tadi. Dan efeknya di grafik juga hilang. Oke? Ya? Bisa ya? Di grafiknya juga hilang. Ini kalau saya tambah satu digit lagi, ini grafiknya juga menyesuaikan. Jadi kalau 0-nya tidak kelihatan, maka 0-nya juga hilang di sini. Sudah jadi. Ini saya mesti atur supaya sama. Ups, lewat. Oke. Ya, jadi Excel itu bisanya banyak, cuman kita butuh eksplorasi. Salah satunya contoh seperti ini. Ya, grafik itu tidak sekali jadi plug, Alt F1 selesai. Ya, dan tidak selalu custom-nya itu di dalam grafik. Ya, custom-nya kadang-kadang datanya juga harus kita akali seperti ini. Ya, kalau kita ambil datanya seperti ini, maka grafiknya juga plain, biasa banget gitu. Tapi karena kita mau tampilannya seperti ini, maka ini. Ya, kita mesti akal-akalan seperti ini.
Ada yang mau tanya dulu? Pak, boleh lihat format yang 0 tadi? Ini, tar. Ini. Ya, Oke, makasih Pak. ya yang atas, yang ini. Ya, ada titik koma, ada kosong di antara dua titik koma nih. Ya. Oke. Iya Pak. Ada lagi? Oke, ada gambaran untuk bikin yang satu? Untuk bikin yang ini? Ya, ada kegambaran untuk bikin seperti ini? Bedanya ini warnanya banyak. Ya, kalau tadi yang kita buat itu warnanya cuma 2. Ya, warna merah sama warna hijau. Ya, so mari kita ke sebelah. Nah, ini dia. Ya, ini tadi saya persiapkan untuk tempat nyangkul. Ya, tempat nyangkul ini lahannya. Ya, sekarang mari kita cangkul. Kita ngatur dulu, mau tentukan berapa warna. Ya, kita mau berapa warna? Saya mau 5 warna. Ya, kalau 5 warna dalam skala 100 kan berarti masing-masing 20, 20, 20 gitu ya. Ya, so saya tulis begini. 0, 0,2. Ya, terus ini adalah ini. Lalu ini adalah 0,4. Ya, ini udah persen semuanya. Saya pakai persen aja. Terus saya copy ini ke kanan. Terus, kenapa? Ini kok jadi 140 sih? 60. Ini 80. Ini 100. Oke, ini kita tulis saja. Ya, ini kita tulis saja. Artinya, saya mau supaya ini warnanya satu warna, range dari 0 sampai 20, warnanya apa? Ya, range dari 20 sampai 40 warnanya apa? Range 40 sampai 60 warnanya apa? 60 sampai 80 warnanya apa? 80 sampai 100 warnanya apa? Karena di sini skalanya 0 sampai 100. Gitu ya, ini kita persiapkan seperti itu. Jadi, kita mainkan lagi rumusnya yang tadi. Ya, kita mainkan lagi rumusnya yang tadi. Tapi karena sekarang kondisinya 2, jadi kita nggak bisa langsung if. Kalau ini kan kondisinya cuma 1. Ya, kalau ini tadi kondisinya cuma 1, dia 50%, gitu kan? Kurang dari atau lebih dari 50%. Sekarang kondisinya 2, 0 dan 20. Jadi dia harus ada di antara 0 dan 20. Ya, jadi saya bikin begini. Jika, ya, karena kondisinya 2, kita pakai logika N, ya, jika sel ini, ya, saya absolutkan kolomnya ya, saya absolutkan kolomnya supaya kalau di copy ke sebentar tinggal di copy ke samping. Ya, kalau C4 itu lebih besar, ya, atau sama dengan ini kondisi pertama, ya, saya absolutkan barisnya, ya, saya absolutkan barisnya supaya nanti tinggal di copy ke bawah, ini, dan, ya, ini kondisi kedua, jika, salah, saya harus pakai koma. Ya, jika C4 ya kurang dari 20. Ya, ini juga saya absolutkan barisnya.
Maka, ya, jadi kalau dia ada di antara range C4, di antara range 0 sampai 20, maka ambil nilainya. Ya, koma, ambil nilainya. Ini. Ya, kalau tidak, 0. Loh. Oke? Enter. Kenapa dia 0? Karena dia lebih dari 20, Pak. Lebih dari 20, betul. Ya, tidak masuk range ya. Ya, tidak masuk range-nya. Saya Iya, rapikan judul rumusnya ya supaya Anda nanti tidak bingung. Saya suka kasih spasi begini. Ya, ya. Jadi ini ada dua kondisi. Ini kondisi pertama, ini kondisi kedua, ya. Itu. Ya, kemudian saya sudah absolutkan. Oh, ini C4-nya saya harus absolutkan baris kolom, ya. Absolutkan kolom. Mudah-mudahan Anda sudah masih ingat ya, relatif dan absolut ya, rujukan relatif dan absolut. Ini juga relatif kolom. Kenapa saya relatif absolutkan kolomnya? Supaya ini saya bisa copy ke samping. Ya. Sudah, saya copy ke samping. Benar nggak nih? Cocok? Cocok, Pak. Cocok ya? Jatuhnya di kolom kedua ya? Ya, Pak. Oke, sekarang saya copy ke bawah. Ini enaknya kalau sudah diabsolutkan ya. Cocok ya? Saya kecilkan sedikit supaya tidak terlalu lebar. Nah, ini kalau ini kebacanya apa lagi namanya? Ini bingung bacanya ya. Ini bingung bacanya karena nolnya masih kelihatan. Jadi kita format dulu nih. Ya, kita format dulu. Pakai custom, more number format. Atau kalau mau shortcut-nya Ctrl 1 ya, Ctrl 1 itu format. Kita pilih custom, masih ada yang tadi, nggak ada, kita mesti bikin baru. Ya, ketik di sini, titik koma, 0%, titik koma lagi. Ya, oke. Nah, simsalabim gitu ya. Jadi, kelihatan ya? Enak dikasih grid nih. Kasih grid. Ya, seperti ini. Ya, yang atas ini range-nya. Udah ya? Lihat, 28% jatuhnya di sini. 71% jatuhnya di sini. Ya, oh ini 70,6, jadi dia bulatkan. Ya, kalau mau tampilkan, kita bisa tambahin koma. Satu angka di belakang koma. Ya. Udah. Berarti sudah siap untuk dibikinkan grafiknya. Ya. Sudah siap untuk dibikinkan grafiknya. Saya pilih ini semuanya. Ya. Lalu langsung. Magic, Alt F1. Selesai. Gitu ya. Ya, kita ganti dulu. Kita ganti dulu, change chart type. Bar. Oke. Ya, atur ukurannya. Atur ukurannya. Oke, hapus legendnya. Oh, ini aja kita tambahin di sini. Legend hapus. Ya, chart title hapus, grid line hapus, ya, udah. Apalagi? Itu, Pak, angka yang di sebelah kirinya terbalik. Terbalik, oke. Bagaimana caranya? Di akses tadi. Akses, more option, diapain?
Itu yang dibawa. Hmm? Ada yang reverse itu, Pak. Reverse, values in reverse order. Iya. Oke, salah. Nah, salahnya kenapa? Ini, tadi salah pilih, salah data. Kategoris, ya, bukan value, kategoris. Oke, terus apa lagi? Maksimum kategori. Maksimum kategori. Ini ya, kenapa ini? Ini kita bikin ini karena apa? Apa masalahnya dia? Supaya persennya turun ke bawah. Oke, karena persennya ada di atas, ya, Pak. turun, sip. Apa lagi? Chartnya diperbesar. Chartnya diperbesar, caranya With klik, di Garis itu overlapnya. aha, overlapnya ini ya. Ini perhatikan baik-baik. Saya perbesar di sini ya. Saya perbesar di sini. Ini sebenarnya ada, lihat jaraknya tidak sama ya. Ya, jaraknya tidak sama. Itu karena sebenarnya di sini ada 4 grafik yang lain. Ya, karena di sini ada 4 grafik yang lain. Ini kan ada 5 nih. Ya, yang lainnya tidak kelihatan karena nilainya 0. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita mau tumpukannya 100%. Jadi 4 grafik itu, 5 grafik itu jadi 1 sekarang. Gitu. Ya. Lalu kemudian kita atur lebarnya. Tunggu, saya perkecil dulu supaya saya bisa lihat. Atur lebarnya. Oke, segitu. Mau lagi? Nah, ini sesuai selera lah. Oke ya. Terus, apa lagi? Dikasih persen, Pak. Apanya? Ininya, chartnya. Itu apa? Lewat mana tuh? Data table. Kalau Data label. label. Ya, bukan data Iya. table, lain data table. Data table itu dia tampilkan, itu lihat di bawah ada ini kolom datanya. Ya, Pak. Nah, data label ya. Data Iya. label. Ya, data label. Oh, semuanya harus dipasang nih data labelnya nih. Data label. Ini baru yang merah, yang orange. Ya, terus ini juga data label. Terus ini juga data label. Terus ini juga data label. Ada lagi yang belum? Oh, yang biru. Ini ya. Data, bebas dulu. Data label. Ada yang belum? Sudah semua. Kalau sudah semua berarti ini tidak perlu ya. Ya. Akses horizontalnya mati, vertikalnya mati. Oke? Ya? Udah, kita sudah dapatkan. Ya, pertanyaan saya. Tadi ada nolnya di sini semua. Waktu di sebelah sini kan? Sekarang kenapa nggak ada? Karena sudah diformat. Ya, karena nolnya sudah diformat dan sudah tidak kelihatan di sini. Ya? Udah dong, selesai. Ya, selesai. Sekarang tinggal kita bikin supaya mirip dengan tampilan, supaya mirip dengan desainnya. Ya, caranya ini saya, chart option, fill-nya none. Ini no fill. Transparan ya. Ya, terus ini saya lebarkan. Oh ya, kolomnya dilebarkan, nggak apa-apa. Terus ininya dikecilin. Ini tarik sini supaya kelihatan rapat. Sedikit longgar, saya sedikit geser, saya naikin sedikit. Ups. Di setel ya, supaya lurus dengan garis. Yap, ini dia. Udah selesai. Ya, tinggal kita bikin peserta progres. Ya, progresnya di merge. Merge and center, pesertanya di center, semuanya di grid. Di grid ya, mana tadi tampilannya? Ya, betul, di grid. Oh, jangan. Oh ya, cocok. Grid.
Ya, terus bagian peserta pakai outside bold, outside tick, ya. Kemudian ini outside tick, ini outside tick. Ya, ini kemudian warna apa tadi? Biru. Ini bold, lalu biru. Oke, ya. Ini chartnya masih ada border nih. Ya, chartnya masih ada border, no line. Oke, sekarang bersih. Selesai. Ya, ini mau dirapikan sedikit. Ya, nah, lihat kalau saya merubah data dari salah satu peserta, ya, kalau saya merubah data salah satu peserta, misalnya, perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini, perhatikan juga grafiknya. Kalau ini saya ganti jadi 72% misalnya, ya, lihat 72%. Maka dia masuk ke sini, ya, terus ini juga jadi panjang. Tunggu, ada, kurang satu, apa lagi? Halo? Warnanya Warna, perhatikan. sesuai. Ya, betul, warnanya belum sesuai. So, kalau dia di sini, ya, kalau dia 72%, ini kira-kira apa? Kita ganti warnanya. Kira-kira dia adalah hijau muda. Gitu ya. Kalau dia di sini 85%, ini berarti dia hijau. Ini cantik nih. Ya, ini ganti, terus ini. Kalau dia yang tengah, ini 45%, ini tengah. Ya, kita pilih saja. Ya, kita pilih saja, terus pilih kuning. Kuningnya jelek. Kuningnya ini. Yang sebelahnya, Pak. Jangan, ini untuk yang 40%. Ya. Oke. Kuning gitu ya. Terus yang 40% mana? Ini 24 ya, ini. Ini kita ganti dengan yang sebelahnya. Ini. Lihat beda ya. Kemudian yang sedikit ini ya, 11. Kita lihat 17 ini, 17. Ya. Ini kita ganti dengan hijau. Merah. Oke, selesai. Merahnya jelek ya. Masih jelek. More color. Merahnya ini. Ini sama aja. Oke. Ya, lihat. Hijau. Hijau muda. Kuning. Cocok ya? Ya, cocok. Orange. Ya, cuman orange-nya nggak sama. Nah, ini saya balikin misalnya 22% misalnya. Sorry ya Alvin. 22%. Maka dia jadi merah kemudian turun, pindah ke sini dia ranknya. Oke, selesai. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, ini sebuah visualisasi. Ini akan sangat membantu kita ketika kita bekerja dengan aktivitas seperti yang saya cerita tadi. Ya, ini adalah mahasiswa atau peserta kursus, kemudian ini menunjukkan progres. Ya, kita bisa dengan cepat mengidentifikasi mana yang butuh perhatian. Kenapa? Karena warnanya berbeda. Ya, gitu. Ada yang mau tanya? Silakan sebelum Anda mencoba. Oke, kalau tidak ada berarti paham ya. Ya, lihat tugas Anda adalah satu, buat tabel dengan persis semirip mungkin ya, semirip mungkin. Oke, ya, kalau bisa warnanya mirip-mirip gitu. Ya,
Cuma memang angkanya akan beda ya, karena angkanya random. Kamu nggak mungkin bikin sama dengan ini, nggak akan bisa. Ya, angkanya pasti random. Tapi tampilannya seperti ini kurang lebih. Ya, seperti ini. Oke? Ya, seperti ini. Kemudian, setelah itu Anda bikin sheet kedua, ya, bikin sheet kedua untuk minimal 20 record. Ya, datanya beda ya. Jadi datanya jangan ini. Kalau yang pertama datanya harus ini, nama teman-temanmu. Yang kedua datanya harus beda. Ya, 20 record minimal. Ini 25. Ya. Jadi yang kedua itu datanya harus beda, minimal 20 baris, 20 data. Oke. Kemudian layoutnya sama, tapi menggunakan 10 range warna. Yang contoh ini 5 range saja nih. Ya, yang ini tadi yang kita bikin, saya sudah bikin contoh untuk 2 warna dan 5 warna. Sekarang Anda akan buat yang 10 warna. Oke? Ya, warnanya bebas, desainnya bebas. Tidak harus sama. Untuk yang kedua ya. Yang pertama harus usahakan semirip mungkin. Oke? Pak, Ya. namanya sembarang saja kita tulis, Pak. Untuk yang sheet kedua. Yang kedua bebas. Bebas. Ya, sembarang. Mau nama kota, mau nama orang, mau nama apa, terserah. Ya, atau mau nama makanan, terserah. Ya, datanya juga kan random, Ji. Ya, jadi tidak perlu pengumpulan data, tidak perlu survei. Ada lagi? Pak, itu kan yang kedua katanya bebas desainnya. Berarti tidak harus pakai bar, Pak. Yang Harus lain pakai bar, karena topik kita itu bar chartnya. warnanya saja yang beda. Iya, ya warnanya yang beda. Ya, ini topik kita kan yang bikin bar chart ini. Jadi kalau nggak pakai bar, berarti kamu nggak bikin apa-apa kan? Ya, topik kita adalah bikin grafik yang seperti ini dengan pilihan warna. Warnanya kita yang atur gitu kan, bukan dari Excel. Gitu. Ya, tadi bar chartnya kan otomatis warnanya dari Excel tuh. Nah, sekarang kita atur conditional, ya berdasarkan kondisinya. Itu latihannya. Jadi kalau itu nggak dibikin gimana? Ya, jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Ada lagi? Silakan kalau masih ada. Kapan dikumpul? Kumpulnya sampai nanti malam jam 11. Ya. Oh, salah. PK pukul ya. PK itu ya, salah tulis saya. Oke, jadi Anda kerjakan siang ini sampai Anda kirim email ya. Kirim email dengan subjek email ini. Ya, saya sudah tulis di atas, saya tulis ulang. Subjek email. Pak, kapan diupload video Bapak mengajarin, Pak? Saya usahakan secepatnya ya, karena proses uploadnya juga lambat tuh. Ini kan dia tersimpannya di Google Drive, itu di-download dulu, baru di-upload lagi. Ya, yang ini saya usahakan secepatnya, sabar ya. Oke. Nama filenya bebas, yang penting nama filenya bebas, yang penting emailmu ada NIM-nya ya. Atau ya udah, biar saya nggak repot juga. Nama file pakai NIM ya, nama file pakai NIM. Ya, NIM. Jadi 51019 nnn.xls ya, atau x gitu. Excelnya yang dikirim. Ya. Excelnya yang dikirim. Bukan screenshot ya. Excelnya yang dikirim, bukan screenshotnya. Ada lagi?
Silakan kalau ada lagi. Sebelum kita akhiri, 1 menit lagi. Aman, Pak. Aman. Oke ya. So, saya kira itu latihan kita hari ini ya. Bagaimana kita membuat bar chart yang warnanya kita bisa custom ya, dengan seolah-olah conditional formatting ya. Conditional formatting itu sebenarnya yang ini kan. Conditional formatting itu sebenarnya yang ini ya. Tapi ini format sel berdasarkan angka di dalamnya. Ini ya, ini yang conditional formatting ya. Tapi sekarang kita bikin bar chart yang warnanya juga kita kondisikan. Nah, tekniknya adalah seperti yang saya contohkan tadi. Kita bikin tabel bantu di sini. Ya, nanti tabel ini disembunyi. Ya, disembunyi, yang dicetak cuman ini kalau ini sebuah laporan. Ya, kalau kita mau sembunyi baris kolom ini ya sembunyi aja begini. Udah hilang. Hilang juga dia. Oh, nggak bisa. Sorry. Hilang juga. Sorry, nggak bisa. Jangan, ya. Simpan jauh-jauh saja, ya. Jangan disembunyikan, ternyata hilang juga grafiknya. Oke? Ya? So, silakan Anda mencoba. Coba pertama persis dengan apa yang saya bikin, ya. Persis seperti apa yang ada di modul ini. Kedua, Anda bikin sendiri datanya minimal 20, ya. Datanya random, kemudian bikinkan bar chart-nya, ya, dengan 10 variasi warna. Jadi, Anda sudah bisa bayangkan bahwa ada 10 kolom di sini. Ya kan? Ada 10 kolom di sini untuk mengatur pewarnanya. Oke ya? Ya? Ya, kalau ada pertanyaan, silakan tanya di forum ya. Saya usahakan video rekaman ini saya upload secepatnya. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kerjasama dan perhatiannya. Selamat berlatih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih. Pak. Terima kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.